Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amru minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. Yang sekira-kira makna daripada ayat itu adalah Dia Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di ayat yang sebelumnya bahwa Dialah yang menciptakan langit, Dialah yang menciptakan bumi, Dialah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Dan Dialah yang menciptakan aras ciptaannya yang paling tinggi. Lalu di ayat ini Allah menjelaskan tentang dirinya, tentang kekuasaannya. Setelah Allah menjelaskan ciptaannya, Allah berkata, yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Akulah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian dikembalikan lagi dari bumi ke langit. Masya Allah. Nah, ini Allah yang mengatur segala ciptaan yang Allah ciptakan, baik itu matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, ataupun manusia, jin, malaikat. Allah pula yang mengatur segala ciptaan-ciptaannya itu. Ciptaan Allah yang paling tinggi di ayat sebelumnya dijelaskan adalah summastawa 'alal arsy, yang paling tinggi adalah arsy. Dari arsy Allah mengatur segala urusan ke muka bumi. Lalu kemudian dari bumi naik lagi ke arsy. Kata Allah, kana miqdaruhu albasanah. Fi yaumin kana miqdaruhu albasanah. Urusan itu dari aras sampai ke bumi kemudian naik lagi ke aras, itu mudah bagi Allah hanya dalam satu hari. Masya Allah. Kana miqdaruhu albasanatin mimma ta'udun. Tetapi satu hari yang Allah sebutkan itu menurut perhitungan manusia sudah 1000 tahun lamanya. Artinya apa? Jika seandainya yang mengurusi langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya bukan Allah, umpamanya kita yang mengurus urusan langit, urusan bumi, dari langit sampai ke bumi itu perjalanan 500 tahun. Dari bumi naik lagi 500 tahun. Maka diumpamakan ulama baru selesai urusan itu setelah 1000 tahun. Ini maksud angka 1000 tahun adalah saking lamanya kita mengurus urusan kita. Tetapi bagi Allah mudah untuk mengurus urusan makhluk-makhluknya. Bahkan di ayat yang lain Allah Ta'ala mempermisalkan khamsina albasanatin, surat Al-Ma'arij, bahwa satu hari di sisi Allah itu setara dengan 50.000 tahun. Itu di ayat yang lain 50.000 tahun. Berarti saking lamanya
Karena tidak ada manusia, jin, malaikat seandainya mereka berkumpul dan mereka bersekutu untuk mengurusi langit dan bumi, niscaya mereka tidak akan mampu mengurusinya. Bahkan ribuan, puluhan ribu tahun tidak akan pernah selesai urusan itu. Tetapi bagi Allah, fi yaumin, cukup satu hari. Bahkan Allah mampu mengurusi segalanya tanpa waktu, tidak butuh dengan waktu. Akan tetapi Allah memperingatkan kepada kita hamba-hambanya bahwa segala ciptaannya hanya dalam satu hari terurus dengan baik, terurus dengan rapi. Bahkan Allah Ta'ala sangat tidak membutuhkan waktu untuk mengurusi segala perkara-perkara itu, sebab dialah yang menciptakannya. Inilah maksud yudabbirul amro. Amro itu kalimatnya adalah segala urusan, segala bentuk macam urusan. Urusan manusiakah, urusan jinkah, urusan malaikatkah, urusan tumbuh-tumbuhankah, urusan hewan binatangkah, urusan tanahkah, api, air, angin, segalanya itu hanya dalam satu hari. Nah, ini kita sangat-sangat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang kelima ini. Yudabbirul amra minas sama. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya Allah telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi." Sebelum Allah ciptakan langit bumi, tercipta dulu 7 malaikat. Lalu ditentukan Allah lah pada setiap langit 1 orang malaikat di antara yang 7. Mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu-pintu langit tersebut. Berarti langit pertama ada 1 malaikat, langit kedua ada 1 malaikat, sampai jumlah langit itu 7. 7 pintu langit dijaga oleh 7 malaikat. Nah, sada pintu, sada malaikat. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang dilakukannya mulai pagi sampai petang, dari mulai waktu subuh sampai asar, dan dari asar sampai subuh. Begitu amal seseorang ini sampai di langit pertama, dibawa oleh malaikat hafazah yang ada di sekitar kita. Setiap 1 jiwa itu malaikat hafazahnya ada 40. Nah, 40 malaikat hafazah ini membawa amal manusia sampai ke langit. Begitu malaikat hafazah mengetuk pintu langit yang pertama, maka malaikat penjaga pintu langit yang pertama berkata kepada malaikat hafazah, "Wahai malaikat hafazah, pukulkanlah, lemparkanlah amal orang itu kepada wajahnya. Sesungguhnya aku tidak mengizinkan amal itu naik melewatiku ke langit yang kedua. Sebab aku adalah malaikat penjaga ghibah. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amal manusia naik melewatiku jika ada pada amalnya itu ghibah." Wah, jadi langit pertama ada malaikat yang mengurusi masalah ghibah. Jadi bila ada amal kita 1 hari 1 malam itu menggibahi orang lain, menggibah saudara, menggibah tetangga, menggibah kawan, maka itu amal akan dilemparkan ke wajah kita, tidak sampai naik ke langit yang kedua. Sebab ada ghibah, maka sedikitnya 2 kali kita minta ampun daripada dosa ghibah, yaitu waktu subuh dan waktu asar, supaya amal kita lewat dari langit yang pertama. Astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku bila ada ghibah. Selesai sholat subuh, kemudian selesai sholat asar, minta ampun lagi, ya Allah ampuni dosaku bila aku ada ghibah 1 hari ini, sehingga amal kita lewat dari langit pertama. Begitu amal manusia dibawa oleh malaikat hafazah ke langit yang pertama,
Kemudian tidak ada gibah pada amalnya, maka masuklah naik ke langit yang kedua. Berkatalah malaikat penjaga pintu langit kedua, lemparkan amal ibadahnya kepada wajahnya, sesungguhnya aku adalah malaikat yang mengurusi sesuatu yang bertujuan dengan dunia. Maka jika ada amal manusia itu tujuannya bukan akhirat, bukan Allah, tapi tujuannya dunia, maka tidak akan naik di langit yang kedua. Ima adong maisi panjabona. Makanya masudokon Nabi, innamal a'malu binniyat. Kita beramal ini mesti niatnya karena Allah. Karena kalau karena dunia itu akan terkatung-katung di langit yang pertama, tidak naik ke langit yang kedua. Kemudian di langit yang ketiga ada malaikat yang menjaga amal manusia agar supaya tidak naik ke langit berikutnya, yaitu malaikat penjaga daripada takabur. Bila amal manusia ada takabur di dalam amal itu, ada sombong, maka tidak naik sampai ke langit yang keempat. Nah, cukup di langit yang kedua. Kemudian di langit yang keempat malaikat ujub, memeriksa amal-amal manusia yang ada ujubnya, maka terkatung-katung di langit yang keempat. Kemudian di langit yang kelima malaikat yang khusus mengkoreksi amal yang apabila ada dengki pada amal itu. Kemudian malaikat yang keenam, yaitu amal yang apabila ada padanya tidak penyayang kepada makhluk-makhluk Allah. Memang ahli zikir, memang ahli solawat, tetapi tidak penyayang kepada manusia. Itu akan terkatung-katung di langit yang keenam. Kemudian langit yang ketujuh ada malaikat yang memeriksa amal kita, yaitu malaikat pengoreksi amal riya. Bila ada riya dalam amal kita, bila ada riya di dalam ibadah kita, maka tidak melewati langit yang ketujuh. Ini perlu kita ketahui bersama agar supaya amal kita yang dibawa oleh malaikat hafazah itu naik sampai ke arasnya Allah. Nah, tidak cukup hanya di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, tapi mesti harus naik sampai ke arasnya Allah supaya amal itu diterima. Maka Allah berkata dalam ayat yang lain, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Amal yang aku terima hanyalah amal orang-orang yang takwa. Bila dia takwa, maka tidak ada gibah, tidak ada tujuan dunia, tidak ada takaburnya, tidak ada ujubnya, tidak ada dengkinya, tidak ada riyanya. Kita selamat daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat dari dosa dan kesalahannya itu. Maka perlu kita selalu bertaubat kepada Allah, sebab kita ini adalah tempatnya salah, tempatnya dosa. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun hikmah yang bisa kita ambil daripada satu ayat surat As-Sajdah ini, ayat yang kelima adalah serahkan segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang mengatur segala urusan. Yudabbirul amra, mengatur segala urusan. Maka kita serahkan urusan kita itu kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian sudah bekerja, apabila kalian sudah berusaha, apabila kalian sudah berdoa, apabila kalian sudah membaca wirid, zikir, salawat, apabila sudah tekad bulat dalam sesuatu hal itu, maka serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. May dalan kon mentong usahona, may buka matoko, may buka perjalanan, may buka kios, mamarangkat may ba marusaho, maka serahkanlah urusan itu selebihnya kepada Allah. Jangan lagi kita ikut mengatur, sebab yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup hanya ikhtiar, cukup berusaha, laksanakan usaha dengan sebaik-baiknya, ya, yang mengaturnya adalah Allah.
Namun penyerahan inilah yang kadang-kadang sebahagian kita sulit untuk menyerahkannya kepada Allah. Masih banyak di antara kita merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya bisa berbuat sesuatu, sehingga ikut mengatur, bahkan mengatur urusannya sendiri seolah-olah dia mampu. Padahal dirinya sendiri pun yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita tidak ada yang tahu mana yang terbaik untuk kita, tapi Allah tahu. Nah, ini baik untukmu wahai hambaku, ini tidak baik untukmu wahai hambaku. Maka Allah tak pernah mengecewakan doa-doa kita, sebab Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Para ulama-ulama